Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dinanti-nanti sama teman-teman, tapi qadarullah harus dipending sementara. Kira-kira siapa ya tamu kita? Kita sapa dulu. Teh Ria Puspita. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mampir sini ya. Alhamdulillah, itu kan yang dinanti-nanti sebenarnya Ustadz. Betul Ustadz sekali. udah ke rumah, terus kita udah ada collab. Ternyata Goib. itu hilang. Jadi memang Allah nyuruh saya ke sini deh buat silaturahminya makin panjang Ustadz. Masya Allah ya. Ya memang kemarin kita sempat silaturahim ya ke studionya Teh Ria Puspita di Depok. Tapi qadarullah ya semua takdirnya Allah, sudah ada jalannya. Tiba-tiba filenya hilang. Betul-betul hilang sampai akhirnya kita otak-atik untuk mengembalikan filenya tetap aja nggak bisa. Dan alhamdulillah akhirnya ternyata itu skenario Allah supaya Teh Ria Puspita bisa langsung datang ke studio kami di Banyumas. Makasih banyak Teh. Sama-sama Ustadz. Minta maaf juga nih. Jadi ganggu hari ini jadwalnya kan. Enggak sih, hari ini spesial memang. Untuk ngobrol-ngobrol. Memperbaiki file dengan Iya. file baru ini jadinya. Padahal kemarin obrolannya menarik banget ya. Mungkin banyak sekali informasi yang jarang dikulik juga kan di Betul. podcast-podcast yang lain gitu kan. Betul Ustadz. Saya sebenarnya nyimak Teh Ria itu udah lumayan lama. Waktu itu viral di podcastnya Bang siapa ya namanya? Denny. Bukan yang awal-awal. Oh, Prasojo Muhammad. Prasojo Muhammad. Itu keren sekali. Pas banget doa yang Teteh waktu itu sampaikan, testimoninya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu benar-benar menghancurkan sihir. Kok Iya. beberapa praktisi yang saya wawancarai sama. Itu menarik itu. Waktu itu tuh sensasinya apa sih ketika dibacain itu? Kenapa kok kalimat itu yang jadi pamungkas? Padahal kan ada ayat kursi, ada Al-Baqarah 102 dan lain-lainnya gitu. Mungkin kalau saat itu saya ngerasanya kalau ada target, ada target yang kita udah kerjain terus doa itu yang datang ke tempat saya, peliharaan saya semuanya panas. Badan saya panas, merekanya kayak orang pincang. Itu yang dilihat mata kalau kita bisa visualisasikan kayak gitu. Dan itu hampir semuanya kalau misalnya kita punya target selalu baca doa Yunus ya begitu. Selalu ya? Selalu. Dan itu siapapun yang baca? Nggak mesti kiai, nggak mesti ulama? Iya, yang penting bacanya itu tulus memang dari dasar hati minta sama Allah gitu. Itu kan apa ya, ibaratnya kayak zikir kepasrahan ya? Iya, Zikir betul. tauhid, pasrah, pensucian, terus pengakuan dirinya Iya. zolim ya. Jadi intinya membumi, grounding ya. Ya grounding sih, terus udah kayak gitu kan dia juga meminta buat kalau saya zolim minta ampunan, tapi kalau ada orang zolim tolong jauhkan gitu. Berarti energi santet itu selalunya melayang. Setengah, memang melayang. Dia nggak, Ada rumor. dia nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas, dia melayang. Ada rumor katanya 15 cm dari tanah itu betul? Betul. Oh memang betul ya? Betul. Kayak gimana tuh Teh? Bisa dijelasin nggak Teh? Menarik ini, menarik. Makanya kan banyak orang yang bilang kok bisa kita menemukan buhul itu di dalam tanah. Sedangkan nggak tahu siapa yang menaruh buhul itu di dalam tanah gitu. Apa jin kah? Nah, karena saat kita melemparkan itu yang namanya sihir tidak boleh menyentuh tanah. Kayak orang tidur di kasur yang pakai dipan, apa sih papan. Itu kan kurang baik dibandingin di kasur di bawah tanah, nyentuh tanah, nyentuh lantai. Memang benar karena kalau kita ke bawah, kita ke dalam tanah, kita yang kekubur. Tapi kalau kita lebih tinggi, kita ke langit, kitanya keangkat, binasa sukma kita. Itu memang udah perjanjian di ilmu hitam. Gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya tidur di lantai, sukmanya masih bagus. Masih bagus. Maksudnya kenanya itu dari yang 90% cuma 40-30%. Tapi kalau kita di bawah tanah, terus kita rapi, apalagi kena wudhu, nah, kayaknya susah deh Ustaz. Makanya kalau dulu target saya Ustaz Faizar, kayak kita berantem deh Ustaz. Tarung ya kayak di film, film-film itu. Pasti kita bertarung, soalnya definisinya kan beda kalau Ustaz. Tahu mana perang itu kayak gimana perang sama orang goib. Kalau yang lain kan gak ada yang tahu. Sebenarnya kalaupun dia tidurnya di bawah tanah tapi tidak ada wudhu, tidak ada ibadah, itu juga sama aja Ustaz.
tetap kena juga. Berarti nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ibaratnya kan ada yang bilang, yang penting tidur di tanah supaya nggak kena santet. Tetap aja kena ya kalau. Tetap. Berarti kan kembali lagi sebenarnya ke ketakwaan ya. Ya. Mantap ini. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal mekanisme santet ini teh, supaya runut ya. Saya mau tahu pengalaman dulu Teh Ria sehingga memilih jalan jadi apa istilahnya tukang santet. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau untuk kenapanya dulu itu Ustadz saya penuh dengan kekecewaan, saya selalu dibully, dihina, terus sampai akhirnya hal yang paling saya sakit, paling bikin saya kecewa itu perpisahan orang tua saya. Karena perpisahan orang tua saya itu ibu saya lah yang punya masalah gitu. Terus kayaknya saya rasa kalau kata orang ibumu baru ayahmu, aku nggak ketemu itu. Akhirnya berceritalah sama guru silatku. Nah guruku ini yang ibaratnya bawa aku ke ilmu hitam. Mengajak aku ke tempat guru besar kita ada di daerah Jawa Barat. Akhirnya mengeluarkan statement, ya udah siapapun yang nyakitin kamu akan bisa balas tanpa ada menyentuh sama sekali. Wah, menarik nih. Kenapa disebut ilmu hitam? Karena biasanya kan orang yang menyebut black magic atau ilmu hitam itu kan pasti perjanjiannya langsung sama setan. Iya. Yang putih pun juga sebenarnya kan ada perjanjian sama khodam-khodam kalangan ifrit-ifrit itu kan. Tapi apa bedanya hitam sama putih ini? Kalau untuk di ilmu hitam perjanjiannya saya benar-benar yang melakukan ritual khusus. Terus sudah kayak gitu bersetubuh dengan jin itu. Harus ada ikatan perkawinan jadinya. Ngeri. Pernah dilakukan? Pernah. Saat itu pernah. Ada langkah-langkahnya nggak? Step-stepnya sampai untuk bisa sampai kayak gitu? Harus menstruasi. Wow. Harus menstruasi. Terus sudah gitu ada puasa batin. Puasa batin yang dilakukan saya di dalam satu ruangan dulu. Katanya guru saya itu biar badan saya wangi. Jadi memang saat di situ itu ada kembang-kembangan semuanya. Jadi kayak kita di dalam sauna. Ustadz itu dulu. Karena kan kita mau menunjukkan kita pengantin perempuannya. Terus di make up, terus saya mutih. Mutihnya itu 7 hari. Sudah puasa mutih, saya ngelakuin ritual dalam kamar itu selama 1 minggu. Terus pas waktunya menstruasi baru. Maaf. Di ruangan sendiri. Oh itu pakai ruangan sendiri? Iya kayak kasur, kayak pengantin. Wow, ada kelambunya gitu? Enggak, aku nggak pakai kelambu, tapi aku pakai kasur dipan biasa. Cuma dihiasnya semuanya kembang 7 rupa plus kantil. Terus mawarnya itu nggak boleh kelopaknya aja, harus ada yang mawarnya lengkap. Oh. Jadi 7 rupa yang dinyatakan di sini itu 7 kembang yang bukan kelopaknya, tapi memang si kembangnya itu. Kembangnya ya. Terus maaf, waktu makhluk itu datang lihat ya? Lihat. Atau cuma sekedar ngerasa? Awal datang ya, aku runtutin nih Ustadz nih, harum, wangi banget, wangi. Terus itu kemunculannya asap dulu. Nah posisinya itu saya tidak boleh begini. Jadi saya harus miring ke kanan. Saya miring, nanti dia ngelus, memang tangannya halus banget. Pas saya nengok ke dia itu ganteng banget, charming. Apa tuh charming? Charming tuh kayak laki-laki Korea gitu deh, ganteng-ganteng gitu, Arab-Arab gitu. Soalnya dia ada bewoknya, ih cakep deh Ustadz. Berarti muka Arab? Muka Arab, kayak Pakistan gitu mukanya. Wow. Kan kalau Arab kan terlalu kurang alisnya ini kayak orang-orang Pakistan yang gantengnya Masya Allah udah. Nah itu di situ nggak ada lagi rasa apapun, kayaknya gejolak cinta aja. Kayak nggak pernah ketemu, kayak rindu, kayak kangen. Terus ya udah. Dia memperkenalkan namanya enggak? Enggak. Oh enggak? Enggak dulu. Karena setelah itu saya udah bercumbu, udah selesai. Yang kita lihat wujudnya beda. Apa tuh? Tinggi, gede, kayak genderuwo tapi becaling gitu. Ya tapi nyebutin namanya. Halo aku Bowo itu ya. Tapi itu benar. Saya mikir ya udah memang kita punya bahasanya Raja Jin yang kita anut kan. Kalau kita bilang kan simbah besar. Nah itu saya sudah melakukan itu, berarti ilmu saya makin dalam. Karena ngelakuin ritual itu sebulan itu harus kan pas menstruasi. Karena nanti setelah itu ada ritual di mana si darah mensnya itu harus saya minum.
Wih. Kan karena mensnya kan gerinjel-gerinjel gitu kan. Hmm. Itu harus kita tadain gimana caranya. Mau itu barengan kencing, apapun itu dibasuh ke perut baru diminum. La ilaha illallah. Diminum ya. Ya. Shock saya dengernya. Karena saat itu yang di otak saya kan penuh dengan apa ya, setan ya Ustadz. Jadi saat itu nggak ada yang rasa-rasa gimana. Pokoknya maju terus. Maaf teh, ketika habis ibaratnya dijamah sama makhluk itu, bisa hamil nggak sih? Saya hamil tapi harus digugurin. Loh, hamil anak jin? Ya tahu rasanya anak jin, tahu anak beneran. Pokoknya saya harus digugurin karena kan dulu saya pernah nikah Ustadz. Oh, Sebelum sama suami oke. saya ini. Hmm. Saya ada pernikahan saya yang pertama. Dan itu kan saya nggak tahu Hmm. dari suami saya kah atau dari jin itu. Tapi memang tidak diperbolehkan untuk hamil karena yang dibutuhkan itu si darah menstruasi. Kita terbalik Ustadz. Kalau di masa saya hitam banyak yang komplain, banyak yang nanya, "Teh, kok emang menstruasi bisa?" Lah, di saat saya ilmu hitam menstruasi itu yang dibutuhkan. Oke, mantap. Bahkan kalau iseng saya mau nyakitin orang, darah menstruasi saya pegang di jari, itu fotonya saya lumatin. Biar apa? Biar dia busuk di salah satu mukanya gitu. Oh, gitu caranya. Ini menguatkan hipotesis tentang setan itu menyukai benda-benda najis. Iya, Jadi betul. memang senangnya Iya. darah itu ya. Makanya wanita itu yang paling Mens. dominan untuk Mens. bisa menyihir ya. Karena darah mens saja bisa dikucurin ke kopi buat manutin suami. Dan itu bukan semata-mata langsung dikucurin, ada ajiannya untuk meminta dia izin sama iblis juga, kerjasama. Nauzubillah min dzalik kalau sekarang Ustadz. Saya pernah meneliti beberapa, ya ada lah ya referensi-referensi tentang sihir-sihir kayak gitu. Bener nggak sih kalau orang mau nyantet itu ketika udah nargetin korbannya, dia menyediakan janin itu yang paling kuat katanya, Iya, janin itu. jadi ada satu proses di mana permintaan si klien yang datang itu kan ada 2 nih yang paling berat. Melumpuhkan orang di dalam kasur, jadi dia hidup mati segan tak mau dah, pokoknya hidup segan mati tak mau. Jadi dia kayak mayat hidup. Tadi gimana tuh? Hidup segan mati mau, gimana? Hidup segan mati tak mau. Jadi kayak bahasa Jawanya tuh dia jadi kembang kasur. Ngelumpruk gitu ya, nggak bisa Ngelumpruk, ngapa-ngapain. udah nggak bisa ya, makan disuapin, dia cuma diem, nengok. Padahal si sukmanya dia masih bisa ngendaliin. Badannya Cuma kan kaku. karena badan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang kaku. Karena nggak bisa ngapa-ngapain itu ada 2, ada kaku, ada yang lemes. Jadi kayak orang lumpuh. Diginin ya nggak bisa. Ada yang kaku, diginin aja berat banget. Nah itu untuk bikin orang mati enggak, ya hidup juga enggak. Yang kedua kita butuh janin untuk langsung mematikan. Oh, kalau janin memang tujuannya langsung matiin ya? Diapain janinnya? Makan. Ih. Makan udah. Digoreng? Enggak lah. Ya harus ada darahnya, masa masih fresh, masih ngebuntal. Nggak boleh tercacah-cacah. Allah, itu janin umur berapa teh? 1 sampai 4 bulan yang dibutuhin. Tapi kalau 4 bulan itu udah ada rasa tulangnya, jadi krenyes-krenyesnya ada. Tapi kalau 1 bulan kan yang benar-benar darah. La ilaha illallah. Paling ya, yang 4 bulan tuh ada udah kelihatan selaput tangannya. Waktu itu nggak ada rasa kasihan apa gitu teh? Ya karena gelap mata ya? Iya. Ini ada yang menarik. Tadi Teteh bilang ada yang kaku ya badannya. Kayak kayu gitu. Iya. Saya beberapa kali nangani kasus yang semisal. Kenapa orang-orang yang dibikin kaku itu kayak ada